Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Dan dari paling pentingnya adab dan paling wajibnya dalam membaca Al-Quran adalah ketika membacanya harus dengan tadabbur, menghayati, betul-betul berusaha memahami apa yang dia baca. Hatinya hadir, sebagaimana Allah berfirman, ini kitab yaitu Al-Quran kami turunkan untukmu penuh dengan berkah agar mereka itu mentadabburi Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan mereka itu setelah tadabbur adalah ingat. Begitulah mereka ulul albab, ingat setelah mentadabburi Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam mengingkari, bahkan merendahkan sekelompok kaum yang mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka itu orang-orang yang tidak mentadabbur Al-Quran atau hati mereka sudah tertutup? Dalam dua ayat ini kita diterangkan oleh penulis tentang pentingnya mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran ketika kita membacanya. Dengan kita mentadabburi, niscaya kita akan senantiasa tergugah untuk mengamalkannya dan tidak mengingkari apa yang di dalamnya. Hanyalah orang-orang yang hatinya terkunci saja yang mereka itu membaca Al-Quran tapi tidak mentadabbur, apalagi yang gak baca sama sekali. Maka itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau berkata, la khair fi qiraati la tadabbura fiha. Gak ada baiknya membaca Al-Quran itu apabila membacanya tanpa tadabbur. Sebagian kaum solihin itu hadirin, kalau baca Quran di tengah malam, kalau pagi yang dia baca dia amalkan, kemudian ketika ditanya dia menjawab, Quran ini adalah surat dari Allah untukku, ku bacanya di tengah malam, kemudian ku amalkan di waktu siang hari. Jadi istimewa mereka. Malam baca Quran dengan tadabbur, seakan-akan ayat ini diturunkan untuk dia. Surat cinta dari Allah untuk hambanya. Setelah surat itu dia baca, paginya dia amalkan. Sebagian kaum solihin membaca Quran itu dibagi dua. Ada yang tiap minggu khatam, jadi bacaannya cepat. Ada yang sampai 10 tahun gak hatam-hatam, 20 tahun gak hatam-hatam. Kenapa? Karena tidak melangkah ke ayat selanjutnya kecuali mengamalkan dulu ayat itu. Dibaca 3 ayat, berhenti, diamalkan. Setelah diamalkan dibaca lagi 1 ayat, 2 ayat. Itu gak khatam-khatam. Tapi kalau yang baca saja dengan tadabbur biasa, itu setiap minggu khatam. Ini kayak Al-Quran ini kayak surat cinta dari Allah buat hambanya. Di situ ada peringatan, di situ ada kabar-kabar gembira, di situ ada cerita. Yang kalau kita mentadabburinya dan menjadikan ayat itu seakan-akan diturunkan oleh Allah untuk dirinya, dia akan membawa atau mendapatkan banyak manfaat. Wa shadaq radhiyallahu anhu, fa innal Qur'an innama anzal liyutadabbar wa bitadabbur yufhamul murad minhu. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib,
Karena sesungguhnya Quran ini diturunkan untuk ditadaburi, direnungkan, difahami. Wa bitadabbur yufhamul murad. Dengan kita membacanya merenung, membaca dengan seksama hadir hati, niscaya kita akan faham apa yang diingini Allah untuk hambanya. Wa yutawassal ilal ilmi wal amal bima fihi. Kalau dia faham, dia ngerti. Kalau kau ngerti, dia amalkan. Wa hadza huwal maksud. Dan inilah intinya kita membaca Al-Quran. Wa bi inzalihi wa bi'atsatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihi, dia akan faham untuk inilah Quran diturunkan, dan untuk inilah Nabi diutus kepada kita, beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita ini harus melihat namanya i'jaz. I'jaz itu sesuatu yang khariqul adah, yang luar biasa, yang membuat kita takjub agar kita semakin yakin. Seorang nabi minta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Katanya Allah, afalam tu'min? Loh, kau enggak beriman kepadaku? Qala bala, aku beriman, liyatma'inna qalbi. Tapi aku ingin semakin mantap ini hati, semakin kokoh ini iman ketika aku melihat kebesaranmu. Maka di ayat itu disebutkan, disuruh mengambil burung, dipotong-potong, diletakkan berjauhan, oleh Allah dikembalikan lagi, hidup lagi. Semakin yakin seorang nabi dengan hal itu. Nah, dari semua nabi, mukjizatnya yang paling istimewa Nabi Muhammad. Karena setiap nabi itu mukjizatnya ketika meninggal selesai. Nabi Musa meninggal dunia, mana tongkatnya? Kamu mana? Nabi Musa kelebihannya nggak ada, suaranya yang indah, kekuatan nggak ada, sudah meninggal, sudah selesai. Nabi Nuh, mana kapalnya? Nih, sengkaling ya. Mana kapalnya Nabi Nuh? Nggak ada. Yang nyelamatin Abul Bashar tadi, menyelamatin orang sedunia. Mana kapalnya? Nggak ada. Kemudian Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang mati. Ya. Setelah meninggal, mana? Anda bisa lihat? Tidak ada. Semua mukjizat Nabi itu meninggal sudah selesai. Ya. Nabi yang punya, Nabi Saleh, Naqah, punya apa? Onta. Ontanya istimewa. Susunya obat, kencingnya obat, kotorannya obat, semuanya obat. Gagah besar, orang-orang semuanya pada takjub dengan Naqah Saleh, yang akhirnya belum meninggal sudah dibunuh duluan. Ya, banyak orang beriman. Jadi kan ulama mengatakan mukjizat Nabi itu tergantung zaman masing-masing. Zamannya Nabi Musa itu orang tergila-gila sihir. Siapa yang sihirnya paling hebat, yaitu makanya Nabi Musa diberi apa? Tongkat. Ular-ularnya, tongkat para penyihir ini dimakan semuanya. Tongkat bisa membelah lautan. Karena memang di saat itu orang tergila-gila dengan sihir ilmu hitam. Di zaman Nabi Saleh tergila-gila dengan dawab, tergila-gila dengan binatang ternak, gede-gedean sapi, gede-gedean unta, gede-gedean domba. Nabi diberi Naqah, onta, yang bukan cuman besar tapi indah dan ngobatin orang.
Sampai akhirnya orang itu semuanya beriman kepada Allah setelah ditunjukkan mukjizatnya Nabi tersebut. Nah, Nabi Soleh itu ketika orang-orang itu menyembah Allah, ada satu di antara mereka itu nggak puas, sakit hati melihat orang beriman gara-gara ontanya Nabi Soleh. Akhirnya diam-diam di suatu malam didatangin itu onta, dibunuh. Dia apa? Dibunuh. Nah, yang membunuh ontanya Nabi Soleh itu disebut oleh Rasulullah dengan sebutan Ashqal Awwalin. Ashqal Awwalin. Apa artinya Ashqal Awwalin? Paling celakanya orang zaman dulu. Nek rodok kasare didik, paling bejate wong biyen. Paling celaka dan buruknya orang dulu qatil naqas saleh, yang membunuh ontanya Nabi Saleh. Kata Nabi Muhammad, wa asqal akhirin, adapun nanti paling celakanya orang akhir zaman. Kalau orang dulu paling celaka yang bunuh ontanya Nabi Saleh, dan paling celaka nanti di akhir zaman yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini Rasulullah ngomong kayak gitu sudah masih hidup Sayyidina Ali. Rasulullah masih hidup, jelas lah mau meninggalnya Sayyidina Ali setelah Nabi SAW. Sayyidina Ali meninggal setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, baru terakhir Sayyidina Ali. Tapi sudah dibilang, tahu Rasulullah ini kalau ini bakal dibunuh. Ya. Orang itu melihat kebesaran Nabi Soleh pada ontanya ini. Begitu pula orang itu melihat kebesaran Nabi Muhammad pada menantunya dan sepupunya ini, Ali bin Abi Thalib. Aku kalau kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Maka tidaklah membunuh ini orang kecuali paling celakanya orang akhir zaman. Dan akhirnya dibunuhlah Sayyidina Ali oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Kapan bunuhnya? Pas sholat subuh. Jadi yang mau dibunuh, jadi konflik itu terjadi antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Muawiyah ingin merebut khilafahnya Sayyidina Ali. Ya. Ada pihak tengah namanya Khawarij, nggak berdiri bersama Sayyidina Ali, nggak berdiri dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, sama-sama sahabat, sama-sama istihad. Sayyidina Ali dan Muawiyah ini akhirnya sepakat ingin dibunuh sama Khawarij. Wis kon sing mateni Ali, aku sing mateni Muawiyah. Ayo dipateni kabeh wis. Ya. Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh waktu sholat subuh. Rasulullah Sayyidina Ali ketika itu sholat langsung dibawa pedangnya, dipenggal, mati, meninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Muawiyah ketika keluar dari masjid setelah sholat subuh dibunuh, mau dibunuh juga, tapi dia ketika itu karena dalam keadaan nggak sholat bisa menghalau usaha orang yang ingin membunuhnya tersebut, hingga akhirnya nggak mati Muawiyah. Yang meninggal Sayyidina Ali, kemudian khilafah diteruskan anaknya Sayyidina Hasan. Ya, 2 tahun selesailah sudah khilafah tersebut. Kemudian itulah yang membunuh, namanya Abdurrahman bin Muljam, adalah paling hinanya orang akhir zaman. Lah ini paling hinanya orang akhir zaman ini namanya Abdurrahman bin Muljam. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah membaca
Sebenarnya Abdurrahman bin Muljam ini orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah. Yang bunuh Sayyidina Ali ini ya baduke ya ireng loh. Ya kalau malam bangun sholat loh. Tapi karena dia khawarij, memahami agama yang salah, akhirnya radikal. Ya, sesuai yang disabdakan oleh baginda Muhammad SAW, mereka itu diibaratkan bahwa hum yatlunal Quran, mereka baca Al-Quran, tapi nggak nyampe Quran itu sampai tenggorokan, ini berhenti, nggak sampai ke hati. Mereka itu ngakunya beragama, tapi hakikatnya mereka dari agama itu seperti busur dengan anak panah. Busur dengan anak panah itu jauh nggak kalau dipanahkan? Jauh. Mereka jauh dari agama. Ini sudah oleh Rasulullah disampaikan akan datang ini orang seperti ini, namanya khawarij. Mereka baca Quran, tapi nggak nyampe ke hati, cuman segini aja. Nah, Abdurrahman bin Muljam itu saya baca riwayatnya. Sebenarnya dia itu bukan orang yang benci sama Sayyidina Ali. Tapi salah ngaji, salah memahami agama, ini kan bahaya kan? Orang kalau salah memahami agama, tak kandani. Sayyidina Ali dipateni pemenekon. Ya Allahu Akbar lu wong. Sampeyan siapa? Mantune Kanjeng Nabi aku. Mantune Kanjeng Nabi, khalifahnya umat Islam, dibunuh kok. Oleh siapa? Majusi. Nasrani, Muslim, bangun malam, ahli baca Quran. Tapi mereka tidak benar memahami agama. Makanya ngaji sing hati-hati. Kalau kita ngaji salah guru, ya ngono iku. Di Suriah yang ngebom masjidnya Syiah Allahu Akbar, yang ngebom masjidnya Sunni Allahu Akbar. Padha Allahu Akbar sing gitu. Ada yang nggak beres. Mereka membaca Quran kata Rasulullah, tapi mereka lari dari agama seperti larinya busur dari anak panah. Dan di akhir zaman, kalau kau dapati mereka, faktuluhum, kita suruh merangi seperti itu. Ini bahaya. Aliran-aliran yang khawarij ini bahaya. Tanda-tandanya gimana? Ya tadi itu disebutkan. Pada kali baca Quran, sampean kongkon ngimami enak suarane. Kalah ya Habib Jamali. Lah aku lah ono fales-falese akeh titik ah. Nih. Kalau mereka baca sholat subuh enak bacanya. Tapi mereka nggak bisa beda dikit. Saya pernah punya temen, saya nggak sebutin namanya. Saya punya temen ini datang ke rumah saya cerita bahwa dulu dia agak radikal, sekarang sudah enggak. Dan dia mengajarkan kepada muridnya ilmu dan kemudian mudah-mudahnya menyalahkan orang. Selalu menganggap dirinya benar, yang lain 72 golongan, dia golongan yang selamat. Itu aja yang dipegang. Suatu saat, ini teman saya yang cerita. Suatu saat, saya didatangi, saya gurunya dikafirkan sama muridnya sendiri. Jadi saya menyatakan bahwa ustadz sekarang kafir. Bayangno, guru ini kafir. Ini embrionya bahaya. Namanya takfiri, mudah mengkafirkan. Berapa tahun kemudian murid saya yang mengkafirkan saya itu datang lagi ke rumah. Apa maneh rek dilaknat tapi wingi wis dikafir saiki tinggal tambah apa sih kurang fatwa iki. Tahu nggak apa yang terjadi, Beb? Nggak tahu. Maaf Ustadz, fatwa saya yang dulu
menyatakan sampean kafir, saya tarik. Kau niki Rabbul Alamin apa menungso? Innalillah. Ini bahaya. La tafrid wala ifrat, aula ifrat wala tafrid. Orang memahami agama nggak boleh mereka itu ifrat, nggak boleh tafrid, nggak boleh terlalu bebas. Koyok sing ngomong ini, Al-Quran dan hadis itu sifatnya temporer. Apa sih temporer? Ono sing ngerti ya? Apa temporer? Gak lo. Kon S1 gak ada temporer kok. Nyogok kon ijazahmu. Apa temporer? Sementara. Sesaat. Jadi Quran dan hadis itu buat zaman Nabi. Kita beda. Ini orang-orang kayak gini nih menamakan dirinya adalah Islam liberal. Ya. Islam liberal, memahami agama dengan otaknya dia yang terbatas. Bahaya. Akhirnya jilbab gak wajib. Ini. Waduh, kabeh halal. Ada lagi yang sebaliknya, terlalu kaku memahami agama. Gak iso obat titik kafir neraka. Nih, ini juga nggak boleh. Terus gimana? Kita diajarkan wasatiyah. Wasatiyah itu meletakkan agama ini tepat pada tempatnya. Bukan kita itu nggak ke kiri, nggak ke kanan, salah. Wasatiyah itu artinya proporsional. Apa sih? Aku mari ini wisuda, makanya aku lagi belajar bahasa-bahasa ini gini. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya moderat. Bukan moderat itu enggak liberal, enggak radikal, enggak. Kalau buat saya, liberal itu radikal. Loh kok bisa Beb? Loh iya. Lah wong dhek ngomong Quran dan hadis sifatnya sementara, enggak radikal ya. Radikal dalam menolak nas Quran dan hadis itu. Saya dengar sendiri kok dia mengatakan hadis walaupun sahih kalau nggak masuk akal boleh ditinggal, boleh nggak dipakai. Jadi dia mengatakan seakan-akan akalku lebih baik dari hadisnya Nabi yang sahih. Nah ini bahaya loh hadirin. Ini saya dengar sendiri. Ya. Yang sebaliknya juga begitu, radikal. Cuman radikal yang satu berpegangan dengan ayat Quran dan hadis dengan pemahaman mereka yang sempit, kemudian yang tidak sepaham dengan dia salah. Ini radikal. Juga radikal. Sama-sama radikal. Kalau menurut saya di antara dua ini semuanya jelek. Elek kabeh wis. Iki kayak teletong dibagi luru. Ora kon teletong dibagi loro. Sepodo eleke iki. Ya. Saya ngomong teletong dibagi loro itu bukan omongan saya itu. Habib kasar. Buka kitab Tathbitul Fuad Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan seperti itu. Pak roh maksumah kismain. Ini seperti teletong dibagi loro. Podo najise podo eleke. Ya. Nah kita ini alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah. Kita itu tidak mengkafirkan kecuali yang jelas-jelas mujma' alaih dilanggar. Okay. Selain daripada itu apa yang masih ada khilaf sudah. Setiap orang berhak untuk melakukannya masing-masing. Enggak terus gampang ngafirkan ndak ini. Nek wong-wong lho rek tasbihan tok lho, bid'ah, dhalalah, finnar, neraka. Jadi ini Gusti Allah malaikat, yo lebokno neraka apa? Umek mbek tasbih. Gara-gara tasbihan mlebu neraka. Enggak masuk akal agama seperti itu, pemahaman seperti itu.
Lah niki hadirin, yang satu radikal menolak nas atau Al-Quran dan hadis, yang satu radikal dengan kacamata sempitnya memahami Quran dan hadis. Kita alhamdulillah, kita ini wasatiyah, menempatkan semua pada tempatnya. Oke. Nah niki Al-Quran, kembali lagi dari pembahasan Nabi Musa, jenengan sudah cuman riwayat saja. Nabi Soleh riwayat saja ontanya, Nabi Nuh riwayat saja bahteranya. Tapi kita bisa melihat mukjizat Nabi kita Muhammad hingga detik ini, hingga sekarang. Apa itu? Al-Quran. Anda mau apa aja semua di Quran itu ada. Hanya kita yang jauh dari Al-Quran. Quran buat nentremin hati iya, buat bersihin hati iya, buat ngobatin penyakit iya, buat menentukan pilihan istikharah lalui Al-Quran iya. Kalau apabila kita membaca Al-Quran, mentadaburinya, lama-kelamaan kita akan merasakan mukjizat Al-Quran yang Allah turunkan untuk Nabi-Nya Muhammad. Hanya mukjizat ini nggak mudah untuk kita lihat kecuali apabila kita telusuri kitab Al-Quran ini. Ya. Kalau ulama itu ada yang mentelusuri ke mukjizatan Al-Quran dari bahasanya, ada dari yang kejadiannya, ada dari semuanya. Macam-macam. Kalau orang Arab condong dengan bahasanya, karena memang Nabi turun di satu zaman yang mereka itu gila syair, gila dengan sastra. Makanya turunlah Al-Quran dengan sastra yang tinggi, mereka nggak bisa satupun untuk mengunggulinya, karena ini bahasanya bahasa ilahi. Maka daripada itu, kalau kita mau menikmati mukjizat Nabi kita Muhammad, monggo tadabburi Al-Quran, bukan cuma membaca, baca dan tadabburi Al-Quran, insya Allah kita akan merasakan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika fi hal tilawatik bitadabbur wa tafahum, fa in qalilan taqra'uhu minal Qur'an ma'a tadabbur wa tafahum khairun min katsirin taqra'uhu minal Qur'an biduni dzalik. Jenengan maos Quran sehari 1 juz dengan maos Quran sehari 1 muqra'. Kalau apabila yang 1 muqra' dengan tadabbur dan tafahum itu lebih afdol daripada 1 juz. Hatamnya lama, tapi setiap muqra' yang dia baca pelan-pelan dia bacanya, kalau perlu baca terjemahnya setiap 1 ayat. Itu lebih afdol daripada dibaca seminggu hatam tapi nggak pakai tadabbur dan tafahum. Qala ba'du salaf, para salaf kita, sebagian salaf kita berkata rahimahullah, la an aqra idza zulzilat wal qari'ah. Sebagian kaum solihin mengatakan apa? Buat saya baca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha, sama surat yang satunya ini al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. 2 ayat idza zulzilat wal qari'ah ini kalau saya baca dengan saya merenungi bagaimana yang akan terjadi nanti di hari kiamat, dua-duanya ini kiamat. Idza zulzilat itu tentang kiamat, al-qari'atu mal qari'ah juga hari kiamat. Kalau saya membaca 2 surat ini dengan tadabbur, lebih saya cintai daripada saya membaca 30 juz Quran tanpa tadabbur. Jadi usahakan membaca Quran itu
satu mukro aja, tapi pelan-pelan bacanya dan kemudian pahami artinya. Baca. Dan sempurnanya Quran kalau dibacanya dengan tajwid, tapi panjenengan jangan sibuk tajwid, akhirnya nggak tadabbur. Mana yang lebih afdol? Dua-duanya, sak tajwidnya sak tadabbure. Tapi kalau tidak, tajwidnya pas-pasan, yang penting tadabbur. Jangan tajwid tapi nggak tadabbur. Qul a'udzu birabbil falaq. Qol-qolah kubra. Mim nun mati ketemu shin idgham. Min syarri ma khalaq. Qol-qolah kubra. Akhirnya pas ngaji qol-qolah idgham idhar idgham bi gunah idgham bila gunah iklab. Sibuk iklab idgham ikhfa idhar qol-qolah kubra qol-qolah sugra dan lain-lainnya. Akhirnya apa? Lupa isinya Quran iki apa? Apa mana lek tajwidnya mulai teko mat-mat niku, mudud, mat tabii, mat lazim. Nih. Mat sapa maneh? Ru. Cak mat. Panjang kenyap 6 alifat, 6 ini. Ya, walabolin. Nah, akhirnya kita ini enggak tadabbur ayat, ribut mat tabii, mat lazim, ribut qalqalah. Nah, makanya ulama di Hadramut kurang suka tajwid. Ya, tapi tajwid bagus hadirin, tajwid benar. Hanya saja jangan kita sibuk fokus ke tajwid, lupa tadabburnya. Tapi kalau dua-duanya istimewa. Wis macane enak, idghame, ikhfa'nya semua bagus dan tadabbur istimewa. Kalau enggak, tadabbur. Daripada baca hanya dengan tajwid tapi enggak ada tadabburnya. Ya. Kemudian su'ila ba'dhum an qari'in. Su'ila ba'dhum an qari'aini. Qara'a ahaduhuma al-Baqarah faqat wa qara'a al-akhar Baqarah wa Ali Imran wa ibtada ma'an wa khatama ma'an ayyuhuma afdal? Qala alladhi qara'a al-Baqarah faqat afdal. Ada dua orang yang ahli ngaji. Ahli ngaji ya. Bukan yang satu pinter ngaji sing siji sik pemula, enggak, sama-sama pinter ngaji. Di waktu yang sama dia memulai membaca Al-Baqarah. Berapa juz? 2 juz lebih. Kemudian Ali Imran 1 juz lebih. Mana yang lebih afdol? Dua-duanya ini ngajinya bareng, selesainya bareng. Yang ini Al-Baqarah dan Ali Imran, yang ini Al-Baqarah saja. Mana yang afdol? Maka ulama menjawab yang afdol yang membaca Al-Baqarah saja. Loh kenapa? Lah ini kan Masya Allah Al-Baqarah plus Ali Imran. Iya, tapi kalau dia bacanya cepat, tadabburnya mesti kurang. Tapi yang Al-Baqarah tadabburnya pasti lebih panjang. Dan ini yang lebih afdol. Tapi ini sama-sama bacanya benar. Nih. Tapi lah iki mana yang lebih afdol? Iki Al-Baqarah gak mari-mari, iki 30 juz. Lho iki kok gak mari-mari apa? Ya pelan-pelan macane. Nggih. Alif fathah a. Ya sing salah sing belajar iki. Ya, tapi ya dapat pahala. Tapi kalau sudah sama-sama lancar, yang bacanya lebih pelan itu biasanya lebih teliti dan lebih tadabbur dan tafahum, memahami. Qultu inna masara hadzal ladzi qara'a al-Baqarah aktsar fadlan ma'anal akhar qara'a mithlahu nahwan min marratain likauni qari'il Baqarah kana aktsar tadabburan tartilan dalla ala dzalik istighraquhu bi qira'atiha dzalikal waqt alladzi qara'a fihi al-akhar al-Baqarah wa Ali Imran. Nek ganjaran akeh ndi Al-Baqarah tok mbek Al-Baqarah mbek Ali Imran. Lho pakaian sing loro ah. Kan yang dua itu kan setiap harf hasanah.
Cuma dia dapatnya pahala besar karena istighraqihi, tenggelamnya dia dalam mentadabbur dan mentafahum sampai membayangkan bagaimana ayat ini diturunkan dan lain-lain. Itulah sebabnya. Maka lebih afdal. Tapi kalau menurut fikih, mana yang lebih afdal? Ya yang dua lah. Karena hasanahnya lebih banyak, berapa huruf yang dia baca. Nih, tapi kalau belajar tasawuf, yang Al-Baqarah saja dengan istighraq itu lebih afdal. Istighraq itu apa sih hadirin? Istighraq itu kayak orang tenggelam di laut. Maknanya orang baca Quran kayak tenggelam, sudah gak ngereken wong, tenggelam dalam lautan ayat-ayat Al-Quran. Itu ayat-ayat Al-Quran. Faqad tabayyana laka anna tadabbur wa tafahum wal maksud. Maka Anda mesti faham. Berarti baca Quran itu intinya ya di tafahumnya, di tadabburnya, ini baca Quran. Walladzi alaihil muawwal fi hali tilawah lil Qur'anil Karim. Sandaran utama, umdah. Nggih. I'timad. Apa i'timad itu? Intilah, inti utama daripada Al-Qur'an yang di situ kita bersandar adalah tadabburnya. Fa'alaika bihi rahimakallah. Maka upayakanlah baca Quran itu dengan tadabbur. Imam Hasan Al-Basri beliau berkata, "Inna man kana qablakum ra'au hadzal Qur'an rasail ilaihi min rabbihim fakanu yatadabbuna bil lail wa yunaffidhunaha bin nahar." Ini tadi saya sebutkan, yang saya ceritakan di awal tadi, perkataan Imam Hasan Basri. Kami dulu mengalami sekelompok kaum yang mana kaum tersebut menjadikan Quran seperti ayat-ayat surat dari Allah untuk dirinya. Mereka tadabbur di tengah malam, paginya melaksanakan perintah surat yang dia baca di waktu malam hari tersebut. Dan ini pentingnya kita mentadabburi Al-Quran. Monggo hadirin dicoba. Kan sekarang ini terjemahan Al-Quran itu belum tentu benar, tapi lebih afdol ada terjemahan itu daripada nggak sama sekali kita paham. Memang Quran itu nggak bisa diterjemahkan, ditafsirkan. Terjemahan Quran itu nggak ada terjemah, nggak mungkin bisa. Tafsir Al-Quran itu artinya menafsirkan ayat paling dekat, karena yang namanya ayat Quran itu ada dua. Ada ayat-ayat yang shorihah. Shorihah itu jelas, terang, gamblang, tidak mungkin ada khilaf. Kayak pengharaman, khomer, zina, riba, ini semuanya jelas. Tapi ada di Quran itu yang harus untuk ditafsil, apa tafsil itu? Dipreteli, apa bahasa Indonesia ini dipreteli? Diperinci. Lah perincinya dari mana? Bisa jadi dengan ayat Quran yang lain, memahami ayat ini dengan ayat yang lain, kalau tidak memahami ayat ini dengan hadis Nabi. Ya. Ini enggak mudah seperti itu hadirin. Ono kitab itu rek. Untuk mempelajari itu ada kitab namanya Faidul Khabir. Faidul Khabir itu di pondok-pondok dibaca untuk bagaimana memahami. Apa sih saya mau tanya? Surat itu kan ada Makki, ada Madani. Surat Makki itu berarti apa? Yang diturunkan di Madani. Nah, ngawur kon. Sopo sing ngomong? Gelambiar kon iki. Nggih. Makki dan Madani. Kan ada surat Makki, surat Madani. Surat Makki itu yang diturunkan sebelum hijrah. Surat Madani itu yang diturunkan setelah hijrah. Walaupun turunnya di Mekah, tapi kalau setelah hijrah namanya Madani. Oh kan? Cita seru kan ya? Enggak tahu mondok. Nih. Jadi itu kalau kita kan taunya Makki turunkan di Mekah, Madani turunkan enggak. Lah yang repot sekarang ya, kalau surat Makkah itu diturunkan di Mekah, Madani di Madinah. Lah kalau yang diturunkan di Uhud, surat apa itu? Uhudi.
Nih, kalau waktu turunkan di Badar, perang Badar kan di Badar tempatnya, di Badri namanya. Atau ketika diturunkannya ketika di Toifi, nggak ada. Makanya seperti itu. Ya ini apa namanya? Kita nggak perlu detail seperti itu. Tafsir Quran banyak, ya berjilid-jilid. Terus jenengan mulai dulu dari yang paling awal, memahami dengan terjemahan. Kemudian kalau memahami lebih dalam, ya dengan tafsir Quran, tafsir Qurtubi, tafsir Al-Manar, Jalalain, kemudian apa namanya Al-Maraghi dan lain-lain. Ini tafsir-tafsir yang indah mengungkap makna daripada setiap ayat. Nah ini mungkin terlalu dalam ya, kita aja jenenge tafsirnya garo, terus kadang-kadang kita ini merasa sudah memahami Quran. Nah ini saya hanya ingatkan belum, ini tidak semudah itu. Makanya coba membaca Quran dengan tadabbur, insya Allah kita bisa menikmati mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah.